Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di ruang daring ini via Zoom meeting dalam rangka sosialisasi SIWAS bersama dengan pemateri Bapak Rahmat Tobrani. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, para pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan P3K PTUN Pekanbaru. Secara khusus untuk narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Rahmat Tobrani. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi SIWAS pada hari ini yang sama seperti di pagi tadi, sebelumnya digagas oleh Area 5 yang tujuannya adalah pemenuhan eviden dalam rangka pembangunan zona integritas di PTUN Pekanbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali untuk kita sama-sama mengaktifkan kamera dan dapat mengikuti seluruh sosialisasi dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai kegiatan kita, ada lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak dan seraya berdoa. Untuk doa sendiri akan dipimpin oleh Bapak Syaif Al-Haq SH. Kepada Bapak Syaif dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi hadirin yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adzimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, pada hari ini kami berkumpul dalam niat memperbaiki diri dan lembaga melalui sosialisasi zona integritas, dalam hal ini aplikasi SIWAS. Jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap amanah yang kami jalankan adalah tanggung jawab kelak Engkau mintai pertanggungjawaban. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami nilai kejujuran dan integritas. Kuatkanlah langkah kami untuk bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari kelalaian, penyimpangan, dan godaan yang melemahkan amanah. Dekatkanlah diri kami dengan sikap profesional, transparan, dan akuntabel. Akhirnya ya Allah, terimalah niat baik kami untuk terus berbenah. Berkahilah setiap langkah perubahan yang kami tempuh agar membawa kebaikan bagi institusi, masyarakat, dan bangsa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Baik, terima kasih kepada Bapak Syaif Al-Haq. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa lagi kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Rahmat Tobrani untuk memaparkan mengenai sosialisasi SIWAS. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik ya. Terima kasih Saudara Andrew selaku moderator ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bapak Dr. Tri Cahya Indra Permana. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan hakim yang terhormat, panitera, sekretaris, kemudian
ASN, dan seluruh ASN yang dirahmati. Dalam kesempatan hari ini kita akan berdiskusi ya, atau membahas mengenai SIWAS ya, yaitu Sistem Informasi Pengawasan ya. Jadi memang uh, tidak asing lagi ya mengenai SIWAS ini yang perlu kita bahas gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan poin-poin ini berkaitan dengan SIWAS ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan untuk SIWAS ini itu sistem pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Itu ada diatur dalam Permen nomor 9 tahun 2016. Di situ disebutkan ya, sudah masuk ya. Lebih disebutkan namanya whistleblowing system ya. Apa itu whistleblowing system? Yaitu adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan yang ada di bawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan ya, yang mungkin yang dilaporkan oleh para pencari keadilan ya, nantinya akan ditelusuri oleh Badan Pengawasan. Terlebih dahulu dalam kesempatan hari ini akan uh, saya sampaikan berkaitan dengan platform, ya, platform mengenai SIWAS. Di sini ada aplikasinya, ya. Ya, pendahuluan pertama deskripsi umum sistem informasi pengawasan atau SIWAS dikembangkan berdasarkan Perma nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan atau whistleblowing system di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. SIWAS merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi inilah merupakan inovasi dari Mahkamah Agung berkaitan dengan pengawasan yang ditujukan oleh Mahkamah Agung beserta badan yang ada di bawahnya. Maka setiap uh, orang ataupun badan atau pencari keadilan itu memiliki akses untuk menyampaikan pengaduan ataupun laporan berkaitan dengan adanya indikasi-indikasi yang tidak bersesuaian ya, sebagaimana yang diatur dalam Perma nomor 9 tahun 2016 tersebut. Lanjut ya, di tujuan pembuatan dokumen ya. Lanjut aja Andrew ke halaman selanjutnya. Ya, website. Jadi untuk membuka aplikasi atau platform SIWAS ini itu bisa kita temukan di website Mahkamah Agung atau dengan cara membuka web browsernya Mozilla Firefox, itu Mahkamah Agung nanti akan muncul seperti yang diberi tanda panah berwarna merah di situ, ada tertulis pengaduan ya. Nanti diklik saja maka akan muncul aplikasinya. Selanjutnya nanti akan muncul di halaman login, halaman pertama. Ya, seperti ini halamannya.
login, setelah masuk halaman login, masukkan username. Jadi terlebih dahulu sama seperti kita mau mendaftarkan platform-platform digital yang lain ya untuk registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan emailnya. Nanti akan disampaikan username beserta passwordnya juga. Uh, Apabila kita belum memiliki akun, kita harus meregister terlebih dahulu. Seperti begini tampilannya. Ya mungkin Bapak Ibu peserta Zoom yang mungkin sudah terbiasa menggunakan platform-platform yang lain seperti mungkin ada Shopee ataupun juga aplikasi uh, Lazada ataupun juga aplikasi yang lain, otomatis kan harus register ataupun mendaftar terlebih dahulu agar dapat memiliki akun dan username ya. Sama juga seperti aplikasi Siwas seperti ini, kita harus register terlebih dahulu. Kita akan masukkan email kita dan juga username-nya. Ya, lanjut. Ya, halaman register pelapor. Ya, setelah nanti sudah masuk ke halaman eh, sudah masuk ke aplikasinya, sudah bisa kita melakukan register ya. Status pelapor dalam hal ini adalah nama si pelapor ya, apakah itu statusnya sebagai pegawai ataupun non pegawai yang berada di instansi mana. Kemudian nanti dimuat nama lengkapnya, alamat, nomor telepon, kemudian disertai dengan identitas yang lain seperti KTP, SIM ataupun paspor ya. Ya, jadi memang cukup lengkap ya untuk meregistrasi dari nama si pelapor. Jadi untuk nama itu bisa menggunakan nama samaran ya. Jadi, misalnya eh, si Polan gitu kan nama lengkapnya. Jadi bisa memuat for ini ya. Ya saya pun sebenarnya masih menelusuri kenapa harus dapat menggunakan nama samaran di sini ya. Cara absennya gimana? Kenapa harus nama diperbolehkan untuk menggunakan nama samaran? Padahal memang kan sejatinya harus menggunakan nama yang sebenarnya gitu. Ya, tapi di sini di aplikasi ini masih diberikan opsi untuk dapat menggunakan nama samaran. Ya, nanti silahkan diisi nomor-nomor yang lain. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya, registrasi ke nomor 8, halaman 8. Ya, halaman register. Nah, di sini silahkan memuat nama si pelapor ya, username-nya, password, kemudian password yang sama tadi seperti yang di atas, itu diulang kembali, email yang masih aktif, kemudian akan ditanyakan pertanyaan keamanan, dan juga jawaban. Jadi ini sama seperti kita masuk atau login kalau membuka aplikasi e-code ya, ataupun juga aplikasi seperti KPK gitu, aplikasi Portpelu ya pasti ada nanti dimintakan username, password, email dan juga ada pertanyaan keamanan di situ. Ya jadi memang untuk platform-platform saat ini itu sudah tingkat keamanannya cukup tinggi ya. Jadi sehingga kita data-data kita itu bisa dirahasiakan dan terbackup oleh platform ini gitu ya. Lanjut
ke halaman 9. Ya, di sini halaman utama. Jadi tampilannya begitu masuk ke aplikasi Siwas, halaman utamanya seperti ini, menu halaman utama, menu untuk membuat laporan pengaduan, menu informasi cara melapor, menu pertanyaan mengenai aplikasi Siwas secara umum, dan menu alamat Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, jadi tinggal dipilih saja mana yang mau untuk ditelusuri ya. Jika memang mau membuat laporan pengaduan, itu ada menunya whistleblower. Di sini sudah tertulis. Nah, jadi apabila Bapak Ibu peserta Zoom ada yang mau melakukan laporan, ya silahkan ada menu-menu yang termuat dalam bagian beranda halaman utama. Jadi di sini ada menu whistleblower, di situ nanti akan berkaitan dengan laporan pengaduan. Apabila Bapak Ibu mungkin belum paham ataupun kurang jelas bagaimana teknis ataupun juga cara melakukan pelaporan, itu juga ada menu informasi cara melapor ya di poin ketiga. Mungkin di situ nanti akan ada petunjuk-petunjuknya bagaimana cara untuk melakukan laporan pengaduan tersebut. Lanjut halaman 10. Halaman 10 itu cara melapor. Ya, tambah data pengaduan. Jadi nanti masuk tampilannya seperti ini. Kalau kita mau melakukan laporan pengaduan, tambah data pengaduan, klik menu pengaduan, tambah laporan pengaduan. Di bawahnya juga ada tanggal tanggal pengaduan itu dilakukan di tanggal berapa. Kemudian perihal, apakah ini pelanggarannya dalam bentuk kode etik hakim ataupun juga ASN yang lain, ya, atau mungkin dari kepaniteraan ataupun dari kesetariatan, begitu. Nah, di sini sudah termuat, ya, tertuju pada siapa laporan ini, apakah untuk hakim ataupun juga dari ASN yang lain. Kemudian di menu yang selanjutnya tertulis uraian singkat. Nanti silahkan Bapak Ibu menguraikan secara jelas mengenai pengaduannya, bentuknya seperti apa. Itu nanti disampaikan ya dalam narasi secara lengkap. Bahkan pun Bapak Ibu silahkan bercerita di dalam uraian ini ya. Jadi bukan hanya sekedar poin-poin penting saja, diuraikan saja secara lengkap seperti menarasikan ataupun membuat wacana gitu ya, diceritakan secara detail. Nah, jadi bukan hanya membuat uraian secara uraiannya dalam bentuk eh, misalnya ada pertemuan, nah begitu. Nah itu jangan seperti itu. Mungkin ya Bapak Ibu agar dibuat secara lengkap untuk uh, peristiwanya itu seperti apa gitu. Jadi agar nanti bisa membaca dan badan agung. Ya apa kan hanya dalam uraian tidak jelas ditelaah oleh Badan Pengawasan di Mahkamah Agung. Ya, menunya seperti ini. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 11. Halaman 11 itu, nah ini tambah data pengaduan, ya, ini data tambahan ya, data
tambahan seperti yang kelanjutan dari yang di halaman 10 tadi. Ya, silahkan dimuat di tanggal berapa kejadian tersebut, kemudian waktunya itu di jam berapa, kemudian pilih satuan kerja dari terlapor. Jadi di sini ya, oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi poin-poin baik yang di data pengaduan di halaman 10 dan juga halaman 11 itu juga silahkan memuat kalau ada foto, ya, ada foto, ada gambar, silahkan di situ. Jadi bukan hanya memuat suatu narasi ataupun kejadiannya seperti apa. Namun apabila ada eviden ataupun data dukung, baik berupa rekaman suara ataupun juga foto ataupun video, itu silahkan bisa diunggah di situ ya, dimuat di dalam aplikasi tambah data terlapor di sini ya. Lanjut, tambah data terlapor. Ya, nanti Bapak Ibu silakan memuat, isikan nama terlapor. Nama terlapor di sini adalah nama siapa yang dilaporkan. Misalnya si A melapor si B, gitu. Jadi ya data terlapor sini adalah datanya si B, gitu. Ya isikan NIP-nya si B tersebut. Ya Bapak Ibu memang harus tahu ya secara detail eh, identitas dari si terlapor tersebut, setidaknya nama lengkapnya, kemudian nomor induk pegawai, kemudian satuan kerja, jabatan, begitu. Jadi eh, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pengaduan, ya setidaknya memang harus tahu nama terlapor secara lengkap. Nah, jadi tidak hanya tahu namanya saja, namun identitasnya yang lain tidak tahu. Satuan kerjanya di mana, kemudian jabatannya apa. Nah, itu namanya, kalau seperti itu, laporan tersebut ya obskur, jadi ya, tidak jelas jadinya. Jadi memang di sini aplikasi Siwas menuntun agar data-data terlapor ini juga dimuat secara lengkap, ya. Ya, jadi ya, aplikasi ini juga menuntun pelapor untuk bisa lebih detail mencari tahu identitas si terlapor ini. Jadi bukan hanya tahu namanya saja, setidaknya harus tahu juga identitas yang lain seperti NIP, eh, pangkat dan jabatannya, seperti itu ya. Ya karena pun juga ini bentuk suatu perlindungan bagi si terlapor juga. Karena pun agar si pelapor ini tidak sembarangan juga melapor, namun si pelapor ini tidak mengetahui secara jelas identitas dari si terlapor. Jadi kita juga mengantisipasi agar si pelapor ini juga ya tidak mudahnya untuk melapor begitu. Ya, jadi di menu ini juga sudah dimuat nama, NIP, satuan kerja dan juga jabatan dari si terlapor begitu. Nah, apabila sudah dimuat semuanya, maka di bawahnya ini sudah termuat namanya siapa gitu ya. Namanya ada di sini, kemudian NIP dan juga jabatan juga, tambah data terlapor di menu ini. Ya, lanjut di halaman selanjutnya, halaman 13. Ya, halaman 13 di sini tambah data lampiran. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan data dukung tambahan ya. Jadi apabila nantinya pelapor ingin melaporkan
oknum tertentu, selain sudah memuat narasi ataupun cerita, di sini juga bisa memuat bentuk dokumen elektronik, ya, baik video ataupun juga rekaman suara ataupun foto, ya. Nah, apabila ada tambahan data dukung, juga ada besaran filenya, jadi tidak tidak ya sebebas mungkin, ya. Ada besaran kapasitas yang dimuat di dalam menu ini, begitu. Jadi apabila nanti si pelapor itu ada dokumen berupa video, mungkin itu videonya itu harus video yang betul-betul relevan untuk dimuat di sini, yang tertuju kepada si terlapor tersebut, yang mengarahkan kepada gabung. Jadi bukan hanya misalnya si pelapor ini ada rekam video, oh, kapasitas aku juga eh, panjangnya selama 1 menit, begitu kan. Namun yang dimuat di dalam data ini tidak ada data si terlapor ataupun gambar ataupun video dari si terlapor, begitu. Jadi lebih baik kapasitasnya sedikit, namun data dari terlapor ataupun gambar si terlapor tersebut ada di dalam video tersebut, gitu ya. Jadi upayakan memang kapasitasnya jangan terlalu besar, karena juga ada batasan tertentu untuk mengupload dari data lampiran berupa video ataupun juga gambar, ya. Ya, lanjut di halaman selanjutnya 14. Ya, di sini pernyataan identitas. Jadi pernah juga kita mendengar bahwa memang kita pertanyakan gitu. Ini siapa yang melapor gitu kan? Oh, ternyata ini gitu. Nah, jadi di menu ini juga memiliki opsi untuk apakah untuk pengaduan ini identitas dari pelapor itu diketahui oleh terlapor, gitu. Ya, memang pastinya selama kejadian yang dijumpai, pastinya lebih banyak nama dari pelapor itu disamarkan, dirahasiakan, gitu. Ya, apabila dari nama dari pelapor itu diketahui, otomatis kan jadi tahu siapa yang ngelapor, begitu kan. Nah, tapi di sini aplikasi ini membuat opsi dua pilihan, apakah nama untuk pelapor tersebut disamarkan atau juga diperlihatkan, ya. Tapi biasanya yang sering dijumpai itu adalah namanya itu disamarkan. Pernyataan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada aparat yang menangani pengaduan bahwa identitas ada dalam pengaduan tersebut, ya. Tapi memang secara sistem identitas dari pelapor itu akan dirahasiakan, ya. Ya, setelah itu nanti ada pilihannya seperti ini. Kemudian nanti apabila sudah diklik ya atau tidak, kemudian nanti klik kirim. Nanti akan dikirim ke tertuju ke Bawas Mahkamah Agung. Kemudian lanjut halaman 15. Ya, halaman 15 ini detailnya, ya, detail pengaduan. Ya, seperti ini tampilan detailnya. Jadi setelah data data pengaduan sudah dimuat, nama pelapor, nama terlapor, data-data pelapor dan juga data-data terlapor dimuat, maka akan muncul detail pengaduan, yaitu rekapitulasi dari hasil
pengaduan tersebut, ya, mulai dari nama lengkap pelapor, ya, kemudian di bawahnya itu data laporan, ya, data laporan di sini bentuknya ada nomor, kemudian sumber pengaduannya di meja pengaduan, kemudian tanggal laporan itu di tanggal berapa terjadi, kemudian perihal indikasi, di situ tertulis indikasi suap atau mungkin ada bentuk perihal yang lain, indikasi korupsi atau eh, data-data ini sudah dimuat tadinya, baik itu dari data pelapor dan juga data terlapor, akan termuat secara lengkap di menu ini. Ya, masih sedikit terkendala untuk, ya, jadi mungkin saya lanjutkan saja untuk di halaman ke-6, masih tetap di bagian detail pengaduan. Ya, detail pengaduan selanjutnya itu merupakan detail pengaduan dan proses. Ya, di menu ini, ya, tertuang nanti nama siapa siapa oknum yang dilaporkan, namanya. Apabila nanti mengenai NIP jabatannya itu dimuat, maka akan ada tercantum di sini. NIP-nya di sini namanya atas nama Iman, kemudian NIP-nya tidak diketahui, jabat tidak diketahui, ya, maka kalau seperti ini bentuknya berarti si pelapor ini tidak mengetahui eh, jabatan dari si terlapor ataupun NIP si terlapor itu. Ya, memang sih, kalaupun untuk nomor induk pegawai, apabila yang melapor itu orang dari atau pihak dari luar, ya, memang sejatinya mereka tidak mengetahui NIP dari si terlapor tersebut, begitu. Ya, ya, kalau untuk jabatan mungkin bisa diketahui, ya. Jadi memang di detail ini apabila eh, data-datanya itu tidak muat pada saat pengisian di awal, maka tampilannya seperti ini. Itu nanti akan diberikan eh, tulisan berwarna merah, ya. Berarti memang belum ada semacam pengisian, tidak diketahui, ataupun juga belum ada revisi mengenai identitas dari terlapor. Ya, pastinya nanti untuk ke halaman selanjutnya akan ada catatan bahwa lap- laporan ini tidak lengkap, begitu. Apabila laporannya itu dimuat secara lengkap, baik itu dari data terlapor secara lengkap, kemudian memuat data dukung mungkin berupa video ataupun juga foto, maka akan termuat di detail pengaduan seperti ini dan juga di detail pengaduan di halaman-halaman selanjutnya. Nah, kalau kita contohkan dari detail ini kan berarti kan tidak lengkap, ya. Masih ada yang beberapa poin
yang belum diisi, begitu. Nah, maka akan termuat nanti tertulis bacaannya status pengaduan belum lengkap. Tertanggal berapa, ternyata aplikasi ini juga memberitahukan bahwa ya laporan pengaduan ini memang belum sempurna dan perlu untuk dilengkapi, begitu ya. Maka akan termuat seperti ini tertulis bacanya pengaduan belum lengkap, eh, kemudian pengaduan belum terkirim, begitu. Ya baik ya. Jadi memang di sini juga dimuat Anda dapat memantau tahapan proses pengaduan dan tahap riwayat, ya. Jadi untuk menu riwayat itu bisa memantau bagaimana proses pengaduan tersebut. Ya, lanjut halaman 17. Ya, di sini memuat tambah laporan pengaduan yang Anda laporkan. Nah, jadi ini hasil atau rekapitulasi laporan-laporan yang pernah dilakukan oleh si pelapor, begitu. Jadi apabila si pelapor ini dia telah melaporkan lebih dari satu orang, nah, maka akan termuatlah di sini di menu data laporan pengaduan. Ya, ini juga sama ya seperti aplikasi-aplikasi yang merupakan inovasi dari Mahkamah Agung. Nah, setiap laporan ataupun juga data-data yang berkaitan itu pasti akan termuat secara berurutan di daftar laporan pengaduan. Ya sama seperti kalau kita membuka aplikasi e-code, ya di aplikasi e-code itu akan termuat bagaimana perkara-perkara apa saja yang sudah ditangani ataupun sedang ditangani oleh hakim tersebut ya. Jadi sama seperti ini. Apabila si pelapor itu telah melakukan ataupun membuat laporan itu lebih dari satu orang, maka akan termuat di sini. Nah, di sini ada tiga orang ya yang dilaporkan dengan uraian yang berbeda-beda dan status yang berbeda-beda, ya, dengan subjek yang berbeda-beda pula. Ada yang bentuknya melakukan tindakan asusila, ada juga yang bentuknya korupsi, kemudian ada juga uraiannya dari satker yang berbeda-beda pula. Jadi semuanya termuat di dalam dokumen ataupun data ini ya, daftar laporan pengaduan. Jadi nanti bisa dilihat oleh si pelapor tersebut. Ya, kemudian lanjut ke halaman 18. Ya, ini cabut pengaduan. Ya, untuk cabut pengaduan, masuk ke detail pengaduan, lalu klik tombol cabut. Seperti ini ilustrasinya, sudah ditampilkan, ada barcode-nya ya. Ya, apabila si pelapor ingin mencabut pengaduannya, maka ada juga menu untuk mencabut. Ya, itu bisa kita muat di daftar pengaduan yang tadi, yang di halaman sebelumnya. Bisa kita buka detail. Ya, di dalam detail itu nanti akan ada muncul barcode ya. Barcode-nya itu ada dua pilihan, cabut atau cetak begitu. Jadi memang untuk mencabut otomatis nantinya melapor pengaduan ini akan ya batal dan tidak terkirim gitu ya. Tapi kalau dicetak maka eh, akan diteruskan ke Bawaslu Mahkamah Agung dan akan ditelaah
ya. Ya, pastinya nanti untuk cabut pengaduan juga disertai dengan alasan kenapa laporan tersebut dicabut. Nah, ini juga ada menunya, menu untuk menjelaskan alasan secara jelas, secara detail, bentuk alasan pencabutannya, gitu ya. Di sini juga memuat tanggal dan juga waktu, ya. Lanjut ke halaman 19. Ya, jikalau tadi ada opsi untuk mencabut dari laporan pengaduan, nah kalau ini adalah opsi untuk meneruskan laporan pengaduan tersebut, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Untuk diteruskan, dicetak kode barcode-nya, dan kode barcode ini nantinya akan diteruskan ke Bawas Mahkamah Agung. Dan setelah laporan pengaduan ini dikirimkan, kemudian juga sudah termuat eh, detailnya, ya, secara rinci, ada nama lengkap, kemudian alamat, nomor telepon, status, kemudian sumber pengaduan, tanggal laporan, nah juga termuat di menu ini, ya, menu yang ada di sebelahnya. Kemudian juga memuat catatan. Apabila catatannya juga belum diisi, maka ya akan muncul tanda seperti ini, ya, tanda berwarna merah. Di situ tertulis tidak bersedia identitas dipublikasikan ke terlapor. Nah, berarti kan nama si pelapor ini tidak terlihat, eh, tidak bisa eh, terbaca, gitu ya, obskur ataupun juga samar-samar. Nah, jadi ya mungkin tampilannya seperti ini. Ya mungkin kalaupun cara nyata kalau orang ada melakukan pelaporan, seperti inilah tampilannya. Pastinya nama dari pelapor tersebut ya tidak akan dimuat di dalam laporan pengaduan ini. Ya, makanya pastinya akan muncullah seperti ini tampilannya. Nah, nama dari pelapor tersebut tidak bisa diketahui, ya. Ya, jadi nanti bentuk kode QR yang seperti ini dia akan dicetak dan selanjutnya akan dikirimkan, ya, diteruskan ke Bawas Mahkamah Agung. Ya, lanjut ke halaman 20. Ya, kemudian seperti ini yang tadi sudah disampaikan, setelah pengaduan Anda berhasil terkirim, sistem akan mengirimkan informasi pengaduan Anda telah terkirim ke email yang Anda daftarkan. Nah, jadi nanti tampilannya itu seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian nanti eh, bentuk nomor pengaduan dan periode pengaduannya juga sudah termuat seperti ini, ya. Jadi tinggal di login saja. Nah, nanti notifikasi seperti ini akan muncul di email dari si pelapor, ya. Ya sama juga seperti kita kalaupun membuat LHKPN ataupun LHKHSN, itu pasti akan ada notifikasi tahapan, ya, tanda terima yang dikirimkan ke email masing-masing. Ya, lanjut ke halaman 21. Ya, selain melalui siwas dan email, Anda dapat memantau atau pengaduan Anda melalui quick respon, ya, kode batang yang dapat dilihat pada detail pengaduan.
Nah, jadi dalam detail pengaduan juga bisa dilihat tanpa harus kita membuka email. uh, Unduh dan install aplikasi. Ya, kita juga bisa meng-download ya di Play Store atau memindahkan kode QR yang termuat di sini. Nah, jadi kita juga bisa melihat sampai di mana laporan pengaduan kita, gitu. Ya, jadi memang aplikasi ini selain bisa dibuka di web dan juga bisa diinstal di Play Store ya, Play Store Android ataupun dari iOS ya. Ya, lanjut halaman 22, 23 ya. Terima kasih ya. Jadi memang Bapak Ibu peserta Zoom yang telah hadir pada hari ini, inilah bentuk perkenalan aplikasi pengawasan ya, ataupun disebut dengan SIWAS ya, Sistem Informasi Pengawasan. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran, itu bisa melakukan melakukan pengaduan melalui aplikasi ini. Yang pastinya memang tidak juga jangan sampai ya seperti itu ya. Saya pun juga hanya memperkenalkan aplikasi ini dan sedikit untuk membahas mengenai aplikasi ataupun juga mengenai sistem informasi pengawasan ataupun pengaduan. Yang pastinya demi menjaga stabilitas ataupun juga kekompakan dalam di unsur Satker, ya sejatinya laporan-laporan pengaduan itu tidak perlu dilakukan ya. Ya, biasanya memang yang sering terjadi untuk laporan ini itu dikarenakan adanya para pencari keadilan yang melakukan pengaduan itu terhadap ASN ataupun juga hakim, paniteraan ataupun sarjana yang ada di Mahkamah Agung ataupun badan peradilan yang ada di bawahnya, gitu. Jadi memang untuk aplikasi ini sejatinya memang perlu kita pelajari dan juga kita harus cermati ya, walaupun memang jarang sekali kita gunakan, tapi setidaknya kita mengetahui bagaimana kinerja ataupun juga tata cara penggunaan aplikasi ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan SIWAS ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan mengenai SIWAS ya. Semoga kita semuanya sehat selalu, aman dan tidak pernah dilaporkan oleh orang ataupun oknum tertentu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Tobrani telah memaparkan mengenai sistem informasi pengawasan secara jelas dan detail. Kedepannya kita akan masih ada satu lagi sosialisasi mengenai manajemen risiko yang akan dijadwalkan segera dan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir melalui Google Form, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan waktu luang Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa di sosialisasi berikutnya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat semuanya.